يختاره في الدين من التفقه من العبادة. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وخالق الأرض والسماوات، وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله صاحب المعجزات. اللهم صل وسلم وبارك وعزم على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الأبدان وشفائها ونور الأبصار وديائها وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أحبائي الكرام رحمني ورحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله، فقد فاز المتقون. اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. فقال الله تعالى في كتابه العزيز: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وثم قال الله تعالى في آية أخرى: بسم الله الرحمن الرحيم، يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. الآية kama zukira fi kitabihil karim. Hadirin sang Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untayan kata yang paling indah kita ucapkan alhamdulillah, berselawat ucapan Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Dan tak lupa-lupanya mari kita tingkatkan lagi tafakur kita, keimanan kita, terlebih-lebih ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana takwa secara umumnya sebagaimana dalam kitab Tasirul Khalaq, ya imtisaru awamirillahi azza wa jalla. Kita berusaha menjunjung segala perintah Allah, wajatinabun nawahi, berusaha meninggalkan larangan Allah, sirran wa alaniyatan, baik secara sembunyi atau terang-terangan. Inilah definisi takwa menurut ulama ahlu sunnah wal jamaah. Hadirin sedang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di antara setiap ending ibadah, mau dia ibadah salat, khususnya puasa yang kita dilatih pada 30 hari atau 29 hari, baik di siang, puasa di siang dan di malam kita dilatih. Ini semua agar menanamkan kepada diri kita menjadi pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ujung ayat daripada tentang perintah puasa tidak lain tidak bukan 6 kali disebutkan dalam Quran, la'allakum tattaqun. Semua ibadah ujungnya agar membentuk kita pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam artian adalah takwa kepada Allah. Baru inilah orang yang beruntung, inilah orang yang berhasil. Setelah dia Ramadan, dia pribadi yang betul-betul takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti Ramadan berhasil menggembleng dia. Berarti Ramadan berhasil mendidik dia, baik dia 29 hari atau 30 hari, sehingga dia dapat pangkat la'allakum tattaqun, pribadi yang takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun Syekh Al-Alim Allamah Muhammad bin Muhammad atau yang terkenal dengan Imam Al-Ghazali, tapi rasa takutnya ini adalah rasa takut orang yang beriman. Karena rasa al-khauf dan khosyah itu, kata Imam Al-Ghazali, ada yang mazmumah, yang tercela, dan ada pula yang mahmudah, yang terpuji. Orang beriman bukan tak ada rasa takutnya, ada. Tapi rasa takutnya itu adalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya seorang ulama besar bernama Syekh Muhammad An-Nawawi Al-Bantani dalam kitabnya menukil salah satu perkataan As-Sahabiyun Jalil Utsman bin Affan. Di antaranya beliau ini adalah sahabat Nabi, khalifah yang ketiga, dan termasuk orang yang menikahi 2 putri baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan termasuk orang yang luar biasa. Beliau usianya sudah berakhir, tapi pahalanya sampai sekarang terus mengalir, hanya berkah dengan wakafnya itu sumur. Sampai sekarang bahkan di sekitarnya ditanam sekitar 1.500 batang korma, bahkan diperluas sampai sekarang ada rekening atas nama Utsman bin Affan. Luar biasa, pahalanya terus mengalir. Perkataan beliau, karena beliau ini juga di antara sahabat Nabi yang paling cinta terhadap Nabi dan mengikuti bagaimana gerak tingkah lakunya baginda Nabi sampai jalannya Nabi. Ini dicontoh oleh sahabat Nabi yang satu ini, menantu beliau, yaitu Utsman bin Affan. Beliau katakan,
takutnya orang beriman yang bagi ayyakuna masyan minal khauf, hendaklah orang yang beriman takutnya itu yang pertama adalah min kibalillah, takut kepada Allah, ayyahuzahu anhul iman. Kekhawatiran mereka setelah mereka dididik selama 30 hari, ketakutan mereka adalah jangan sempat Allah panggil kita ini dalam keadaan tanpa iman. Seburuk-buruk akhir hayat kita ini tanpa membawa iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi takutnya orang beriman adalah takut yang positif. Kekhawatiran mereka ini hanya kekhawatiran jangan sempat ayyahuza anhul iman, dihilangkan, dicabut dari diri mereka iman. Yang faktor untuk menyambut ini banyak sekali. Di antaranya menyepelekan agama, menyepelekan ulama. Ini juga di antara faktor yang menyebabkan orang akan dicabut imannya. Ketika datang malaikat mencabut nyawanya, dia tanpa bighairi iman. Ini adalah a'zamul musibah, sebesar-besar musibah ketika kita menghadap Allah tanpa iman. Maka takutnya orang yang ayyakhafa min kibalillah, takut dia kepada Allah, ayyahuza anhul iman, diambil imannya. Berarti bisa dipastikan matinya su'ul khatimah. Jadi takut orang beriman. Makanya baginda Nabi mendidik para sahabatnya agar menjadi pribadi yang takut atau takwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Berhasil. Sampai-sampai istri beliau Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana lembutnya hati para sahabat, termasuk istrinya ini, disebutkan oleh Al-Habib Zain Samit Madinah dalam kitabnya Fawaidul Muhtara. Iza zukirat an-nar, baru neraka yang disebutkan, baru pesan-pesan tentang neraka, baru ayat tentang neraka yang disebutkan oleh baginda Nabi. Bakat Aisyah radhiyallahu anha sudah menangis, bercucur air matanya Aisyah. Kenapa? Karena rasa takutnya kepada Allah. Karena berbicara tentang neraka. Lima tabaki ya Aisyah, kenapa kau menangis? Karena engkau sebutkan pesan-pesan tentang neraka. Begitulah takutnya para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuk sahabat itu diantaranya adalah istri beliau. Begitu juga seorang yang terkenal, masyhur, yaitu Umar bin Khattab, yang punya masa lalu yang kelam, tapi setelah masuk dalam hatinya lembut. Bahkan beliau yuzhar, nampak sekali, baina ainain, di antara dua matanya sering menangis, bermunajat kepada Allah, sering keliling di tepi kota Madinah. Dia kumpulkan kerikil-kerikil, dia masukkan ke asaunya, lalu di tengah malam dia ambil ini batu-batu kecil, lalu dia bermuhasabah dan beristighfar. Terkenal masyhur perkataannya, dinukil oleh para ulama. Ketika beliau jadi presiden, in a'dil uhasib, kalau aku adil mesti dihisap. Adil pun aku, kata Umar bin Khattab, masih dihisap. Apalagi saya zalim, maka saya akan diazab. Sedangkan saya bersifat adil ketika menjadi presiden, itu pun masih dihisap, kata Umar bin Khattab. Apalagi saya zalim, tentu disiksa oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya ini diantaranya Umar bin Khattab adalah orang yang betul-betul takut, asyaddu khaufan ilallah, sangat takut kepada Allah. Makanya kata Al-Imam Ibnu Katsir di dalam kitabnya, di antara yang menyebabkan setan ini takut dengan Umar bin Khattab, karena betapa tingginya ketakutan Umar bin Khattab kepada Allah. Yang mengatakan itu Nabi dalam hadis Sahih Muslim, masalah ke Umar qattun salaka syaitanu qattin fajin ghairiha. Kalau Umar lewat satu jalan berpas-pasan dengan setan, maka setan tak mau berpas-pasan dengan Umar bin Khattab. Kenapa? Karena kekuatan keimanan, kekuatan rasa takutnya kepada Allah yang luar biasa. Nah, itulah Umar bin Khattab. Maka beliau mengingatkan, terkenal masyhur perkataannya, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisab-hisablah. Ingat-ingat kau punya dosa. Hitung-hitung kau punya diri sebelum kau nanti dihisabnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Begitu juga para nabi. Nabi Yusuf alaihissalatu wassalam itu seorang nabi, tapi masih ada kekhawatiran. Takutnya itu takut yang positif. Wa tawaffani ya Allah, matikan aku dalam keadaan berserah diri kepadamu. Baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak ada ya manusia yang paling mulia di atas muka bumi Allah selain Nabi Muhammad. Di dalam hadis Sahih Al-Bukhari, Nabi Muhammad ya ketika detik-detik akhir hayatnya, indahu qadhun minal ma',
Di sisi Nabi ada bejanah dari air. Lalu Nabi wayadahu yadahu, dia masukkan tangannya ke dalam bejana, wayamsahu ila wajhi, dia usapkan ke wajahnya, wayaqul, lalu Nabi berdoa, Allahumma a'inni alayya sakarat. Ya Allah, bantu aku ketika menghadapi sakaratul maut. Itu Nabi manusia yang paling mulia, orang pertama yang membuka pintu surga, masih minta kepada Allah agar diringankan ketika menghadapi sakaratul maut. Masih ada rasa kekhawatiran. Lalu kita siapa yang tak mau mengaminkan hawin alaina fi sakaratul maut? Yang terkunci mulutnya seakan-akan terkunci, kita enggan untuk meminta kepada Allah agar diringankan ketika menghadapi sakaratul maut. Padahal jelas hadisnya, hadisun sahih, inna lil mauti sakarat. Sesungguhnya setiap kematian, siapapun orangnya, apapun pangkatnya, apapun jabatannya, kalau dia menghadapi kematian pasti dia mengalami sakarat. Tapi kita bermohon kepada Allah ketika akhir hayat kita, sakarat yang kita dapatkan ringan, yang diumpamakan oleh para ulama seperti menarik rambut dalam adonan roti. Ini yang kita harapkan. Dari tepung, rambut ditarik, seakan-akan tidak ada yang berubah. Ini yang kita harapkan. Tapi kalau sempat berat dalam sakaratul maut, itu asyaddu min salasi mi'ati darbatin bisayf, lebih sangat daripada 300 tebasan pedang pada tempat yang sama. Ditanamkan. Jadi puasa ini Bapak Ibu, ya, puasa ini hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala adalah menanamkan rasa takut. Perut kita menahan lapar. Begitu juga nanti setelah di luar Ramadan, perut kita menahan daripada makanan-makanan haram. Mata kita menahan puasa daripada hal yang haram. Begitu juga tangan kita, begitu juga kaki kita puasa, tetap puasa. Karena kita sudah dilatih pada bulan suci Ramadan. Waja'al Ramadana tarmidu zunubana ya Allah. Jadikanlah Ramadan ini membakar segala kami punya dosa. Ini rasa takut yang pertama. Yang kedua, kata Utsman bin Affan, takutnya orang yang beriman itu adalah diantaranya min kibalil hafajah, daripada sisi malaikat yaktubuna yang senantiasa setiap saat dan waktu mencatat segala amal perbuatan kita. Jadi orang beriman itu dimanapun dia senantiasa takut kepada Allah. Maka sesuai dengan pesan Nabi, dinukil oleh Imam An-Nawawi di nomor yang 18 dalam kitab Arba'in, ittaqillah haitsuma kunta, takutlah kamu kepada Allah di mana saja kau berada. Karena ada di antara kita takutnya pas masuk di rumah Allah, masjid, tapi ketika dia pulang ke kantor, pergi ke kantor, atau dia pulang ke rumah, dia sudah hilang takutnya kepada Allah. Dia lalai lagi. Dia hanya takut kepada Allah melihat tempatnya, menyelesaikan tempatnya. Tapi orang yang takwa, makanya kata sahabat Nabi Sa'id Al-Khudri, takwa itu ra'sun kulli amril jawarih, adalah pimpinannya segala anggota badan. Kalau sudah takut kepada Allah, maka dimanapun dia berada, pribadi yang takut kepada Allah. Kenapa? Karena dia khawatir. Karena menurut beliau, orang yang takut ini kepada Allah dari sisi malaikat, maka sesuai dengan hadis Nabi, puduhul malaikah ahwan fid dunya min puduhil malaikah fil akhirah. Singkapan, ya, amal buruk kita yang diungkapkan Allah ketika di dunia jauh lebih ringan daripada nanti kelak dinampakkan malaikat segala keburukan kita. Kita tak bisa membela. Kalau masih di dunia masih bisa kita berubah, dinampakkan aib-aib kita. Tapi kalau sudah nanti di yaumul qiyamah, ini adalah penyesalan di atas penyesalan. Yang ketiga, takutnya orang yang beriman ini adalah yang mendapat gelar la'allakum tattaqun, maka dia adalah ayyakhafa min kibali malakil maut. Dia khawatir daripada kepada malaikat maut, yang mana ketika mencabut nyawanya dalam keadaan ghaflatan, lalai kepada Allah, wa baktatan, dan dalam keadaan tiba-tiba, bigoiri sababil marid, tanpa ada muqaddimah penyakit. Karena dia khawatir, dia yang dia pikirkan orang beriman, jangan sempat malaikat maut datang sementara saya belum dalam keadaan bertaubat, taubatan nasuha, dan datang malaikat maut dalam keadaan kita lalai kepada Allah dan datangnya tiba-tiba. Kadangkala kematian saudara kita itu tanpa ada penyakit. Kita lihat secara zahir sehat, tapi tiba-tiba dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Makanya para orang kekasih Allah, bahkan para nabi, begitu juga Nabi Ibrahim alaihissalatu wassalam, didatangi malaikat maut.
akrab Nabi Ibrahim. Begitu juga Nabi Yakub akrab dengan malaikat maut. Tapi kalau sudah masanya, dipanggil juga oleh Allah. Ketika datang malaikat maut kepada Nabi Ibrahim yang bergelar Khalilullah, kekasih Allah. Kata Nabi Ibrahim, "Man anta, siapa anta?" "Ana malakul maut." Saya malaikat maut. Ini disebutkan dalam kitab Tazkirah. "Maza turid?" Apa yang kau mau? "Uridu an akbit ruhaka." Aku ingin mencabut nyawamu. Apa kata Nabi Ibrahim? "Hal ra'aita ya malaikat maut, apakah kau melihat Al-Khalil, seorang kekasih, yakbidu ruha khalilih." Dia tega menghilangkan ruh kekasihnya, nyawa kekasihnya, menyakiti kekasihnya. Apa kata malaikat? "Ya Ibrahim, apakah kau melihat hal ra'aita? Apakah kau melihat juga Al-Khalil, seorang kekasih, yakrahu liqa'a khalili, benci dia jumpa dengan kekasihnya?" Tentu tidak, kata Nabi Ibrahim. Maka dengan berjumpa dengan Allah, dengan dicabut nyawamu ya Ibrahim, dicabutlah nyawa seorang nabi yang bernama Ibrahim. Hadirin yang jumlah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini diantara kekhawatiran orang-orang yang beriman. Takut inilah yang kita latih pada diri kita supaya kita memang orang yang berhasil, yang sukses. Itulah orang yang layak al-faizin, al-aidin, al-faizin. Aidin kembali kepada fitrah. Sebagaimana kama kharajat min batni ummih, seperti seorang anak yang baru lahir dari kandungan ibunya. Maka inilah orang yang layak mendapat gelar la'allakum tattaqun, dan kembali kepada fitrah. Yang terakhir, rasa takutnya orang yang beriman adalah min kibalid dunya ayat tarrah. Jangan sempat kesibukan pekerjaan, anak, istri melalaikannya daripada anil akhirah, daripada akhirat. Jangan sempat karena cintanya kepada anak, istri, harta, jabatan, ya, sehingga dia lupa akhirat. Dengan jabatan dia usahakan apapun, bahkan dia sekalipun untuk melawan Allah dilakukan. Nauzubillah summa nauzubillah. Ini diantara fitnah akhir zaman. Maka orang nanti akan berbondong-bondong terlalu cinta terhadap dunia dan membelakangkan agama. Agama hanya diibaratkan mereka cerita dongeng-dongeng yang tak menusuk ke dalam hati, dan mereka berbondong-bondong mencari dunia. Walau kana min ikhwanihim, sekalipun saudara kandung mereka, karena rakusnya terhadap harta dan keduniaan, maka mereka ya lakukan hal-hal ya yang tidak diridai Allah Subhanahu wa taala. Padahal dunia asal kata dana rendah. Kalau kau jadikan tujuanmu dunia, berarti kau telah merendahkan dirimu di hadapan Allah, menghinakan dirimu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan dengan khutbah ini menjadikan kita pribadi yang takut dan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun. Allahumma shalli wa sallim wa zid wa arid wa tafaddal wa barik bi jalalik wa kamalika ala sayyidi ubadik Abil Qasim sayyidina wa maulana Muhammad. Sallu wa sallim wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala an kulli sahabati rasulillahi alaihim ajma'in. Alhamdulillah, alladzi ja'ala Allahu Ramadhana fihi lailatul qadar khairun min alfi syahr, wa fihi lailatul maghfirah, wa fihi lailatul rahmah, wa fihi lailatu idkin minan nar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, syahadatan tudakhiluna daran ni'am, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh sahibul maqamil mahmud. Allahumma salli wa sallim wa barik wa ajim wa karim ala sayyidina Muhammadin wa ala Muhammad ibni Abdullah Toha Rasulillah Yasin Habibillah Al-Fatih wal Hatim wal Hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa ashabihi wa miqdarihil azim. Amma ba'd. Ahibai al-kiram rahimani wa rahimakumullah, usikum wa iyaya bittaqwallah, faqad fazal muttaqun. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, bismillahirrahmanirrahim,
إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم يا حليم اللهم ارزقنا استقامة على دينك وعلى شريعة نبيك وعلى طريقة البيضاء وعلى عقيدة أهل السنة والجماعة اللهم بارك لبلادنا إندونيسيا ولمدينتنا بكنبارو ولمحافظة رياض ولعلمائها ولأمرائها ولرعيتها ولهذه الجماعة خصوصا في هذا المسجد جميعة الزاهدين يا أرحم الراحمين اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل جاء ملك الموت اللهم ارزقنا توبة نسوها قبل موتنا يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار استجب دعاءنا ببركة رمضان استجب دعاءنا بالمقبولين عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر